pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol TCP dan UDP. Perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, pada TCP pengiriman berbasis koneksi, sedangkan pada UDP pengiriman tidak berbasis koneksi atau connectionless oriented. Yang perbedaan yang kedua, pada TCP dapat diandalkan atau reliable, sedangkan pada UDP tidak dapat diandalkan atau unreliable. Perbedaan yang ketiga, pada TCP data dijamin urut, sedangkan pada UDP pengiriman data secara terus-menerus dengan tidak peduli apakah data diterima atau tidak, yang penting data telah dikirimkan. Perbedaan yang keempat, pada TCP menyediakan flow control, sedangkan pada UDP mengutamakan aspek kecepatan. Perbedaan yang terakhir adalah pada TCP, apabila ada data yang belum dikirim atau hilang, data akan dikirim ulang. Sedangkan pada UDP, apabila ada data yang tidak terkirim atau hilang, maka protokol tidak akan mengirim ulang data. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. Karakteristik TCP berorientasi sambungan atau connection oriented, full duplex, memiliki layanan flow control, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi, dan mengirimkan paket secara one-to-one. Aplikasi yang menggunakan protokol TCP. Yang pertama, file transfer yaitu FTP, email yaitu Gmail atau Hotmail, telepon, internet yaitu WhatsApp, layanan berbagi video Vimeo, dan yang terakhir layanan download BitTorrent. Cara kerja TCP pada aplikasi. File transfer yaitu FTP. Misalkan di sini ada sebuah komputer klien yang akan berbagi file dan printer. Komputer klien punya IP 192.168.43.172 dan port 64832. Sedangkan di sini ada komputer server yang punya IP 40.119.211.203 dan port 443. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Jadi komputer klien akan melakukan sinkronisasi dengan komputer server. Kalau terjadi error saat proses sharing, maka komputer server akan memberitahu klien bahwa sharing bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga, komputer klien dapat berbagi file dan printer secara urut dan dapat dipastikan data diterima dengan baik. Yang berikut adalah email. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan membuka aplikasi email lalu mengirimkan email. PC klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 64949. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 74.125.68.113 dan port 443. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Kalau terjadi error saat proses pengiriman email, maka server akan memberitahu klien bahwa pengiriman bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga, PC klien dapat mengirim email secara urut dan dapat dipastikan data diterima dengan baik. Yang berikut adalah telepon internet. Klien akan mengirimkan paket data berupa SYN atau disebut dengan synchronization. Kemudian server akan merespon balasan tersebut dengan mengirimkan SYN ACK atau disebut dengan synchronization acknowledge. Kemudian klien akan merespon kembali balasan yang dikirim oleh server dengan mengirimkan ACK receive kepada server. Yang berikut adalah layanan berbagi video Vimeo. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan membuka aplikasi Vimeo. HP klien punya IP 192.168.43.172 dan port 64976. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 172.217.194.93 dan port 433. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Kalau terjadi error saat proses membuka aplikasi YouTube, maka server akan memberitahu klien bahwa pengiriman bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga, HP klien dapat melihat video di Vimeo secara urut dan dapat dipastikan data diterima dengan baik. Yang berikut adalah layanan download BitTorrent. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan mendownload sesuatu menggunakan BitTorrent. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 23.23.215.82 dan port 80. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Kalau terjadi error saat proses download, maka server akan memberitahu klien pengiriman bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga, PC klien dapat mendownload sesuatu secara urut dan dapat dipastikan data diterima dengan baik. Yang berikut adalah UDP. UDP merupakan singkatan dari User Data Protocol, User Datagram Protocol. Karakteristik UDP sendiri yaitu connectionless atau tanpa koneksi, unreliable atau tidak andal. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan. UDP juga menyediakan penghitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Aplikasi yang menggunakan protokol UDP yaitu e-commerce yaitu Blibli, layanan Zoom, TV internet yaitu UC TV, layanan Spotify,
jam internet, weather service, dan layanan story WhatsApp. Cara kerja ODP pada aplikasi. Yang pertama, e-commerce. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan membuka aplikasi Blibli. Di sini klien mempunyai IP 192.168.1.172 dan port 60583. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 35.2241.59.85 dan port 443. Maka ODP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server, kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak dapat dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Yang berikut adalah layanan Zoom. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melakukan video Zoom. Di sini klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 50647. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 192.168.43.1 dan port 53. Maka ODP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan sinkronisasi dengan server. Kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak dapat dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Yang berikut adalah TV internet. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan menonton sebuah film di TV. Di sini klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 51233. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 192.168.43.1 dan port 53. Maka ODP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server. Kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Yang berikut adalah layanan Spotify. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan mendengarkan musik. Di sini PC klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 54403. Sedangkan di sini ada juga sebuah server yang mempunyai IP 192.168.43.1 dan port 53. Maka ODP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server, kemudian merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak dapat dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Yang berikut adalah jam internet. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melihat jam. Di sini klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 56445. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 192.168.43.1 dan port 123. Maka ODP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server. Kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak dapat dipastikan data diterima dengan baik atau tidak oleh klien. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Yang berikut adalah weather service. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melihat keadaan cuaca di sini. Klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 50354. Sedangkan di sini ada sebuah server yang punya IP 69.171.250.174 dan port 433. Maka ODP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server. Kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak dapat dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Yang terakhir adalah layanan story WhatsApp. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melakukan story WhatsApp. Di sini klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 61540. Sedangkan di sini ada sebuah server yang mempunyai IP 192.168.43.1 dan port 53. Maka ODP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server, kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak dapat dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.